Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ayo tanam biar panen. Kemarin kotor ya. Kemarin ada yang tanya bagaimana cara peramnya, bang. Apakah pakai karbit apa enggak? Nah, kita peramnya enggak pakai karbit, teman-teman. Jadi matangnya itu satu persatu. Jadi semua kita matang alami ya, nggak ada pakai karbit sedikit pun. Nah, cara peramnya kalau untuk banyak itu nanti kita kasih tahu. Nah, sebelumnya kita kasih tahu dulu bahwa alpukat itu bisa mateng itu kisaran 1 sampai 6 hari atau 1 sampai 12 hari, teman-teman. Nah, saya pernah melakukan pemeraman itu sampai 1 bulan ya, teman-teman. Kurang lebih kalau nggak salah menurut saya. Jadi itu sangat lama sekali, tapi alhamdulillah nggak busuk, teman-teman. Nah, jadi kita kasih tahu bagaimana cara tutorialnya memeram dengan skala besar ya, skala banyak. Kalau untuk yang kecil, nih teman-teman, begini saya udah bisa nih, diplastikin, taruh di bawah yang lembab, di bawah lemari gitu, atau di bawah kompor, teman-teman ya. Nah, untuk skala besar, nah sekarang kita tahu caranya ya. Oke, sebelum itu teman-teman kita harus bentangkan dulu terpal. Setelah itu kita lapisi dengan kain ya, teman-teman ya, atau handuk. Fungsinya itu untuk penguapan ya, bahwa airnya itu nggak langsung ini ya, kena di buah. Jadi sehingga nggak mempengaruhi buahnya, nggak busuk ya, nggak kena jamur. Jadi ini fungsi kainnya, teman-teman. Oke ya, kita susun pokoknya yuk. Oke ya teman-teman, ini kita lagi susun alpukatnya. Kita keluarkan dari keranjang rezeki. Hai. Sembari kita nyusun alpukat, kita cerita sedikit ya teman-teman ya, bahwa ini alpukatnya itu saya petik satu hari sebelumnya ya. Jadi alpukatnya itu fresh ya teman-teman, dari kebun, baru kita petik, gitulah kira-kira ya. Oke, menemani video saya ini saya akan cerita-cerita lagi teman-teman. Kita perjalanannya itu 1,5 jam teman-teman. Nah, ini alpukatnya kita bawa menggunakan 2 keranjang dan satu goni ya teman-teman ya. Itu beratnya 100 kilo plus itu ya, tergantung. Kadang-kadang kalau satu keranjang itu penuh saya isi padat, beratnya hampir 40 kilo, bahkan 42 teman-teman. Tapi kalau nggak seberapa padat itu di atas 35 kilo teman-teman ya. Jadi total yang saya bawa kemarin itu sekitar 120-an ya, mungkin lah teman-teman, nggak banyak, 120-an kilo ya. Nah, ini kita susun terus alpukatnya ya sampai menggunung teman-teman, karena kan mau kita peram teman-teman. Nah, disclaimer juga teman-teman nih, ini kita peram tanpa menggunakan karbit teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini alpukatnya sudah kita susun ya. Nah, ini buat buahnya 2, 3, 4 3, 4, 5 teman-teman ya, campur ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, nggak terlalu kecil ya, ukuran buah 5 kan kecil. Oke, nah ini saatnya kita akan melakukan pemeraman dengan cara-cara berikut ya. Lihat videonya ya. Oke teman-teman, ini langkah pertama, ini kita tutup dengan kain. Fungsi kain ini adalah untuk mencegah uap air itu naik ya. Jadi air itu diserap oleh kain ini, karena kan tanaman itu menguap. Jadi teman-teman nih, harus kita tutup dengan kain ini ya. Apa dik? Perampokan. Nah, ini sampingnya kita tutup dengan karung-karungnya teman-teman. Jadi uapnya itu biar nggak keluar. Jadi panasnya tetap terjaga teman-teman.
setelah ini baru kita tutup dengan terpal teman-teman. Jadi uapnya biar tambah nggak kemana-mana ya. Jadi kita lihat. Oke, selesai teman-teman. Jadi langkah pertama itu kita bentangkan terpal, jadi nggak langsung dingin itu kena pokat ya. Bentangkan terpal, setelah itu kita bentangkan handuk atau kain lah boleh. Fungsinya itu untuk tadi untuk menyerap air, karena kan air tanaman buah-buahan itu di apa namanya kita peram itu pasti akan mengeluarkan uap ya, uap air. Nah setelah itu baru kita susun tadi, kita tutup lagi dengan atasnya dengan kain teman-teman. Jadi uap airnya biar diserap oleh oleh kain. Nah samping-sampingnya itu kita tutup lagi, jadi uapnya biar nggak keluar, baru tutup dengan terpal. Oke, mungkin ada pertanyaan kadang pakai karbit nggak? Ini nggak pakai karbit nih teman-teman, ini alami. Bagaimana kalau misalnya kita peram dengan, ada yang bilang harus diperam di kamar mandi, kita siram-siram air. Mungkin bisa, cuman kalau untuk alpukat yang kulitnya kurang bagus atau ujung belum seberapa tua, jadi nanti di kulitnya itu akan timbul seperti bercak gitu ya, jadi akan menimbulkan jamur. Jadi di bagian, nah kayak gini contohnya, nanti di sini ini akan rusak nih teman-teman, ini akan rusak. Oke, kalau disiram dengan air, kalau tidak terlalu tua, nah bagian sininya mungkin akan berjamur, akan busuk. Makanya rata-rata di sini alpukatnya busuk kan. Tapi kalau ini insya Allah nggak teman-teman, aman. Nah kalau untuk tingkat kematangannya cepat. Kalau untuk alpukat yang memang sudah tua, tapi kalau tuanya tanggung, belum terlalu tua ya agak lama, seperti kayak tas saya tadi. Nah ini seperti petikan kemarin, ini 2 hari ini udah mulai lembek. Ini 2 hari mulai lembek teman-teman. Nah ini mulai lembek ya. Ada yang tingkat 1 sampai 6 hari, 1 sampai 12 hari, bahkan pernah saya 1 bulan. Jadi jangan banyak terlalu ditekan ya. Untuk rasanya bagaimana nih kalau kayak gini kita uapkan panas kayak gini? Rasanya itu sama saja teman-teman, nggak ada perubahan, tetap. Sehingga customer saya yang mesen itu alhamdulillah katanya rasanya nggak berubah, tetap lemak. Jadi ini yang saya lakukan teman-teman. Ini tetap matangnya seperti alpukat biasa, matangnya nggak sekalian, matangnya satu persatu. Beda dengan karbit. Karbit kalau biasa karbit itu biasanya matangnya sekaligus. Oke, segitu aja teman-teman video saya kali ini. Kalau bermanfaat silahkan dipakai, diaplikasikan. Kita sharing tentang buah alpukat. Ini alpukat pun menuju buah akhir kalau di Aceh besar. Karena mungkin ya itu tadi seperti video saya sebelumnya, mungkin pemetikan terakhirnya itu di akhir bulan September, itu udah mulai habis semua karena tahun ini nggak panen besar ya. Oke, gitu aja video saya kali ini. Ayo tanam biar panen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.